Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah Masjid Taqwa yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu berada di jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, insyaallah. Allahumma amin. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kabarnya baik semuanya nih. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ketahui bersama bahwa hari ini kita sehat bukan karena kita pintar menjaga kesehatan. Kalau hari ini kita baik bukan karena kita pintar menjaga diri, tidak. Tetapi semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa duduk di majelis ilmu ini, sungguh ini adalah nikmat yang luar biasa. Hari ini kita bisa sujud sampai 6 kali maghrib itu 3 rakaat. Kita sujud sampai 6 kali. Belum tadi sholat sunnahnya, karena 1 kali rakaat itu 2 kali sujud. Itu lebih nikmat daripada dunia seisinya. Dunia seisinya ini, maka bersyukurlah kita. Kita bisa sujud, kita bisa duduk di majelis ilmu. Maka ini satu kenikmatan yang luar biasa. Ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Kepulauan Banesto itu. Bisa duduk di majelis ini, insya Allah belajar bersama, membahas kitabullah, dan Rasulullah SAW juga memberikan petunjuk kepada kita, man ta'allama Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kita adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita hari ini membahas Al-Quran, dan semoga kita bisa menjadi orang yang lebih baik, yang dikehendaki Allah sebagaimana janjinya, mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin Allah jadikan baik, maka dia akan hadirkan dia nanti dalam majelis-majelis ilmu untuk bisa terus lebih memahami ilmu agama. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita betul-betul menjadi baik, bukan baik menurut teman, bukan baik menurut tetangga, tetapi baik menurut Allah. Kalau baik menurut Allah, pasti baik untuk siapapun. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu dan pemahaman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita selalu belajar mengkaji ilmu, dan mudah-mudahan kita juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga berusaha, kita semuanya berusaha gitu. Kalau kita mendapatkan sedikit kebaikan atau pemahaman yang kita pahami dalam majelis ini, itu semuanya dari Allah. Maka mari kita berusaha untuk mengamalkan sedikit demi sedikit. Karena kalau kita menuntut ilmu tidak diamalkan, nanti tidak ada efeknya. Tidak ada efeknya. Sebagaimana kita kalau lihat TV, kalau kita melihat televisi, misalnya ibu-ibu melihat televisi fitness,
atau apa senam otot ya, olahraga. Dengan melihat saja apakah bisa ototnya kuat misalnya, atau bapak-bapak ya, ketika melihat orang latihan olahraga di TV, nopo langsung ototnya kuat kan betul. Tetapi nopo harus dipraktekkan ya, harus dipraktekkan dalam kehidupan kula lan sedaya. Terus monggo sami-sami mudah-mudahan diberi taufik itu kekuatan untuk menjalankan hidayah, untuk menjalankan petunjuk-petunjuk Allah yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang selalu istiqomah dalam menjalankan kebaikan insyaallah. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan pada kali ini saya ingin awali dari sebuah hadis. Yang hadis ini sudah sering kita dengar. Hadis ini mungkin sudah kita hafal, kita sering mendengarnya. Hadis ini berbicara tentang hati, dan ini kuncinya. Ini kuncinya. Karena yang memberi petunjuk adalah Allah dan Rasulnya lewat lisan Rasulullah SAW. Ini kunci untuk mendapatkan kebaikan, kunci untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita awali dari hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Ala wa innal jasadi mudghah." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam hati, di dalam jiwa, dalam tubuh manusia, dalam jasad ini ada segumpal daging. Itu nasihat dari Rasulullah. Wa idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah semuanya. Seluruhnya akan jadi baik. Wa idza fasadat jasadu kulluh. Kalau semuanya buruk, maka buruklah semuanya. Ala, ketahuilah, wa hiya qalbu. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Maka seperti harapan kita bersama, semuanya berharap. Siapa yang berharap buruk? Tidak ada yang berharap buruk. Semuanya pasti berharap baik. Baik semuanya, baik kita sendiri, baik pasangan kita, baik anak-anak kita, baik siapapun orang-orang yang dekat kita, atau lebih jauh umat ini akan menjadi baik selama hatinya itu baik. Oleh karena itu fokus yang pertama, hal yang pertama kita harus benahi adalah hati kita. Hati kita yang harus kita utamakan. Bukan berarti mengesampingkan fisik, betul. Fisik penting. Fisik kita jaga dan kita lebih tahu tentang fisik karena dia kelihatan dan sifatnya fisik kelihatan. Kalau hati kan tidak kelihatan. Jadi bukan berarti kita melalaikan fisik, tidak, tetapi tetap yang utama adalah qalbu atau hati. Jadi fisiknya, dan kita lebih tahu apa fisik. Dan selama ini kebanyakan orang lalai hanya fokus pada fisik. Bahasa yang lain yang kelihatan. Mereka fokus pada fisik, bagaimana menjaga mulai dari ujung rambut, Pak. Ujung rambut itu menjaga rambut itu modelnya sudah berapa model? Kalau sampo pinter sampo nih, Pak. Tirose pakai Samsil kilo cemerlang, Pak. Pakai Samsil, pakai apa? Pakai rinso untuk panas ya, Pak. Itu rambut, Pak. Belum nanti ke bawah dikit apa, Pak? Wajah itu ada bioremind scrap, Pak. Itu citra wait bengkoang, Pak. Ya, citra wait bengkoang gimana coba, Pak? Ikut dereng yang lain, Pak. Kita lebih pandai, manusia lebih pinter, Pak, dalam urusan fisik. Nanti dereng telinganya, gitu, Pak. Kok telinganya alise men, masya Allah, itu sing munggah, itu sing medut, itu sing lukik-lukik mungkin, dan seterusnya. Niki semuanya urusan fisik, Pak. Dan manusia hari ini lalai, mereka sibuk dengan urusan fisik dan melupakan urusan yang utama, yaitu qalbu. Rambutnya sudah kemilau,
wajahnya sudah glowing, telinganya sudah janggutnya sudah kalau yang Jawi nyadis, hidungnya wis macung Pak, kulitnya putih Pak, gitu. Badannya nyun sewu, kalau cahnom kaya kuat gitu dan seterusnya. Kukunya pun masya Allah rapi-rapi Pak, tapi kenapa belum bahagia? Masih susah dan seterusnya. Mereka belum menemukan kebahagiaan. Jadi kan kenal Michael Jackson? Kenal ya? Ibu kenal bu? Michael Jackson itu. Gini, ya ada Michael Jackson itu nih. Yes Ronaldo Pak, Ronaldo nih bal-balan kenal. Gajinya seminggu pinter Pak, sekali main 6 miliar Pak. Itu kata gitu. Terus nopo sinten niku ternyata semuanya terpenuhi Pak, tapi belum menemukan hakikat dari bahagia. Jadi manusia sibuk ngurusi fisik Pak, dari rambut sampai kaki, tapi mereka lupa wa idza ala wa innal jasadul mudghah, bahwa di dalam jiwa atau di dalam diri tubuh jasad manusia ada segumpal daging yang sangat mempengaruhi. Dan itu keluar dari lisan Rasulullah SAW. Nek mboten percaya gitu saja, percaya sinten maneh. Ini keluar dari lisan Rasulullah, ala wahiyya qalbu, dan itu adalah hati. Maka enten istilah ngaji. Enten istilah apa? Ngaji. Ngaji niku singkatan dari apa? Ngatur jiwa utawa ngasah jiwa. Sing dikai no atau biure mau atine Pak. Sing dikai mau Pak. Nah niku sing model-model niku wau atine Pak. Masya Allah diparingi niku. Alhamdulillah tiap pekan diparingi niku Pak. Malam Senin jadi dikai Bukhari Muslim gitu Pak. Gitu betul. Terus hari ini dikai apa Pak? Tazkiyatun nafs gitu. Becing terus Pak. Ampun leren. Katus-katus Pak, jadi leren katus. Sekali leren Pak, penyakit masuk Pak. Gitu betul Pak. Cubi Pak, betul katus tolong dino. Gatel. Sing gatel ora awake dhewe Pak. Tonggone melu gatel. Mesti gatel irunge Pak. Kowe 100 tolong dino. Sami Pak, jiwa kalau tidak dibersihkan, tidak diasah, nggih akan bermasalah. Tapi kadang manusia lalai melalaikan ini. Dia sebetulnya sakit Pak, jenengan ngertos sakit hati Pak. Sakit hati niku dia baru terdeteksi kalau Pak sampun Pak parah gitu Pak, baru tanggal dokter Pak. Sakit hati niku dia akan baru terdeteksi kalau pun Pak parah. Niku secara fisik Pak, sakit hati. Tapi kalau orang-orang kadang lupa Pak, kalau dia punya penyakit. Kalau punya penyakit, kalau tidak sering dibersihkan, tidak sering dicuci, tidak sering dirawat, maka Allah pun juga memberikan petunjuknya pada kita. Jangan sampai penyakit itu masuk ke dalam hati sebagaimana fisik. Nek boten atus telung dino, maka gatel-gatel. Maka hati nek orang ngaji telung dino nggih gatel-gatel. Maka Allah memberikan nasihat Pak, fi qulubihim marad. Di dalam hati itu kadang-kadang masuk penyakit. Orang-orang yang sakit hatinya, penyakit itu masuk fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit, banyak penyakit. Fazadahumul marad. Kalau tidak segera dibersihkan, maka penyakit itu akan bertambah. Dan betul atus, mungkin kira-kira penyakit itu tambah betul. Tambah nular ke katok yang jamur, tambah nular ke putih-putih dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukurlah kita yang selalu ngaji ya. Ngatur jiwa ini diatur Pak. Ditoto kersane apa? Kersane mapan, kersane sae. Kados kula lan panjenengan noto rambut Pak. Niki bendina noto rambut nggih Pak. Kecuali sing gundul Pak.
rambutnya ditoto, wajahnya ditoto, alisnya ditoto, gitu Pak. Hidungnya ditoto, setiap wudhu istighsyar, kalau istighsyar apa? Istighsyar. Giginya kayak ditoto, dirawat Pak. Tapi hanya sedikit orang yang mau noto hati Pak, noto jiwa, noto jiwa ini mau kalau badan dicuci dengan sabun, pakaian dicuci dengan pembersih dan seterusnya, rumah pun disapu, dibersihkan, semuanya dibersihkan. Tapi banyak yang lalai, ada satu hal yang pokok yang harus dibersihkan. Insya Allah nek hatine padang sedanten, nek hatine peteng sedanten. Maka yang buta bukan mata mereka, yang tuli bukan telinga mereka, yang nolak itu tetapi hati mereka, hati mereka yang tuli dan buta itu. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana nasihat dari Rasulullah SAW, monggo sami-sami napa nggih ngrumat hati utawi ngaji. Dan perlu kita kenali bahwa hati inilah menjadi kunci kebahagiaan. Sebagaimana Allah juga begitu. Kata Rasulullah SAW juga sama, bahwa innallaha yanzuru ila amwalikum innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak akan pernah melihat wajah fisik, dan fisik tetap, dan apa yang kalian miliki harta. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang diperhatikan Allah adalah hatinya. Kemudian hati ini memberikan efek kepada anggota badan yang lain sehingga menimbulkan pergerakan atau perbuatan. Maka Allah mengatakan qulubikum wa a'malikum. Hatinya dan apa yang menjadi efek bagi hatinya, yaitu perbuatannya. Jadi memperhatikan hatinya dan kemudian perbuatannya. Kalau kita lihat dakwah Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat kehidupan Nabi. Usia Nabi itu 63 tahun. Kalau kita bagi menjadi 3, Masya Allah, luar biasa. Kalau kita bagi menjadi 3, sebagaimana Quran itu dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga isinya tentang akidah, sepertiga isinya tentang syariat, ibadah, dan sepertiga isinya tentang sejarah, kisah-kisah orang terdahulu sampai yang akan datang. Bahkan surga dan neraka sudah diceritakan. Rasulullah juga demikian. Kalau kita lihat usia Rasulullah itu 63 tahun, dibagi jadi 3 Pak. Usia 0 sampai 40 tahun, gitu. 0 sampai 40 tahun. Ini disebut masa persiapan, panjang Pak persiapan itu. Kemudian 40 diangkat jadi Rasul sampai 13 tahun di kota Mekah. Selama di kota Mekah yang ditekankan adalah akidah, keyakinan. 13 tahun di Mekah. Jadi di Mekah itu menguatkan hati, menguatkan keyakinan, terus diuji dan seterusnya. Bahkan Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan iman, punya hati yang kuat sebelum diuji. Maka diuji Pak, setelah diuji digembleng kuat ternyata. Kemudian 10 tahun Nabi hijrah ke Madinah, 10 tahun di Madinah. Maka turunlah syariat Pak, karena hatinya sudah kuat, gitu. Maka ketika turun perintah, dia ngikut saja, karena hatinya imannya sudah luar biasa, sudah teruji di kota Mekah. Maka setiap kali turun sholat, ya sami'na wa ata'na. Ketika turun zakat, kerjakan. Disuruh ini, kerjakan. Disuruh itu, mereka selalu mengucapkan wa qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami laksanakan. Tidak pernah bantah, Pak. Jangankan bantah, diskusi pun boten. Setiap turun perintah dilaksanakan. Jadi sami'na wa ata'na.
Kalau sekarang kan samikna wa pikirna, wa diskusiana, wa sepakatana, Pak. Kalau nanti sepakat jamaah gitu dilaksanakan, kalau sepakat ya tidak. Masa petunjuk Allah didiskusikan? Sebagaimana Nabi Ibrahim menyembelih putranya kan tidak mungkin Pak didiskusikan. Dia hanya bertanya sama anaknya. Tidak perlu didiskusikan. Apakah ini perbuatan baik? Tidak, ini membunuh anak, dosa besar. Jangan dilakukan. Betul Pak. Karena ini perintah Allah dilaksanakan. Maka mereka memiliki kekuatan yang hebat. Kenapa? Karena imannya Pak. Imannya kuat. Yang ngapun tadi dibagi 3. Yang pertama masa persiapan lama. Kemudian yang kedua, yang dibangun pertama kali adalah hati, jiwanya. Terus yang ketiga baru turun perintah. Insya Allah kalau sudah gitu jalan. Kados kula lan panjenengan dados nek mempersiapkan sesuatu niku lebih lama ya Pak daripada pelaksanaan. Seperti tiang mantu ya Pak. Mantu niku persiapan kalau mantune suwe pundi Pak? Suwe mantune Pak. Persiapannya setahun Pak, mantune guru rong jam. Enten gedung pengajian rampung pun gitu. Atau mungkin 1 hari atau 2 hari Pak. Persiapannya lama. Terus monggo persiapannya butuh lama. Dan yang pertama disiapkan monggo, dan yang dibangun pertama kali adalah hati. Maka nanti nek jenengan buka Quran itu dibagi 2. Surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah itu turun di Mekah, surat Madaniyah Nabi pindah ke Madinah atau hijrah. Dan cirinya beda, unik Pak. Kata ulama, nek Makkiyah ini suratnya banyak, suratnya banyak, ning ayatnya pendek-pendek, gitu. Amma yatasaalu anil naba'il adzim, pendek-pendek contohnya. Ning nek surat Madaniyah suratnya sedikit Pak, tapi ayatnya dawa-dawa. Jenengan ngertos surat Al-Baqarah niku enten sing sak lembar niku sak ayat Pak. Nggih, mesa sak ayat. Sak ayat niku mesa lembar niku. Nek surat Makkiyah niku ada hikmahnya. Hikmahnya nopo? Nek lagi pertama niku sithik-sithik ning aja. Gitu. Ayatnya pendek-pendek, gitu. Sedikit-sedikit tapi nopo? Aja. Jadi nek nopo-nopo niku sithik-sithik riyo. Nggih, aja langsung blek. Ning segede dan seterusnya. Jadi yang dibangun Nabi itu pertama kali adalah sesuai petunjuk Allah di dalam Quran itu ketika diangkat jadi Rasul, yang dibangun adalah 13 tahun membangun akidah, membangun hati agar hatinya kuat, agar hatinya sabar, agar hatinya syukur, agar hatinya ikhlas, agar hatinya tidak putus asa. Dan seterusnya dan seterusnya itu. Maka kemudian setelah diuji Pak, nah perlu diuji Pak dengan damel arit dan pun dadi kan diuji Pak, diketok-ketok ngerbit landhep napa mboten. Kula pernah pesen kali bapak kula, Pak kula mboten gadah arit mang tumbaske arit nanti dikokke kok tak gawene nggon panding nggih. Yen panding Pak. Regane 80.000 pun dadi pesene bapak niku aja dienggo negor kayu-kayu sing atos. Contohnya niku jati. Oke, Pak. Kula cangkelke enten pondok Pak, enten jati. Jenenge bocah santri ngerti arit kan seneng Pak. Dingo-dingo dicekleki Pak. Sepe dicekleki dan enek tunggak jati nggih diketoki Pak. Ini tan pondok ini kan tunggak jati kata. Akhirnya apa Pak? Nggih, Pak. Terbelah. Nggih. Terbelah. Jadi perlu diuji Pak, kuat mau mboten. Lah mbok santri kula niku nguji. Arep tenan kok uji iki. Ki kula kesupen nek memberikan nasihat Pak. Iki arep anyar. Sing empuk-empuk dhisik ngoten nggih. Nek cara tiyang niku sing empuk-empuk dhisik. Napa lho Mbak? Ngoten nggih. Niku bapak kula niki gandeng bocah mboten ngertos, ki bareng sapa mau sing dolanan arit kok tugel. Cah papan ora sing ngaku. Terus kula ngomong berarti demit iki. Lah cah papat niku Pak. Nggih mboten itu sing ngaku niki. Kangge berarti demit to Pak. Nggih, kula mboten sami dowo berarti demit Mas. Malah do guyu kabeh Pak. Lagi ngomong Fatin Pak, Ustaz Fatin lagi ngaku. Nggih, tak omong demit terus ngaku Pak. Jadi semuanya perlu diuji Pak. Tangguh nopo mboten, kuat nopo cengeng nopo mboten. Nggih.
diuji oleh Allah dengan luar biasa. Terus monggo sarang-sarang apa membangun jiwa. Ya alhamdulillah matur suwun donganipun santri kula sekawan sak niki sing tunggal ditampi enten SMK Negeri 1 Jatiroto. Sing tunggal enten Wonogiri, sing tunggal enten Pondok Al Hafidz Cirebon. Terus sing tunggal enten SMK Muhammadiyah 1 Bantul. Ya alhamdulillah cah papat niku sekolah kabeh. Kabupaten negeri sebagian. Terus apa kembali teng niki wau tema bilih kula lan panjenengan monggo sareng-sareng ampun nglaleke napa ngaji. Enten griya nggih mboten nek putrane mboten purun ngaji bapak ibu nggih monggo sareng-sareng ngaji nggih enten sing napa bapak ibu itu ngaji. Ngaji niku nasihat nih Pak. Jadi di rumah jenengan nasihat. Dek, ini si bapak arep ngomong. Ini bu, ngoten Pak. Lo nggih iso ngoten. Dari anak kula nang sini Dek, ayah ngomong dulu ngoten. Di besok gini itu Pak nasihat. Betul canggih pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong kulo loro nggih pembukaan. Ini nang disari tilawah bareng iki kesuwen Pak. Nggih, betul sareng-sareng ngobrol nggih ngoten sesekali 2 kali setiap hari nopo insyaallah nasihat itu kalau sering Pak sithik mawon mboten satu-satu nggih kaya khotbah Jumat niku mawon nggih 10 menit 5 menit saudara insyaallah nggih kalau kita niat betul insyaallah pasti akan bisa seperti ketika Gusti Allah wonten surat Al-Ankabut ayat 69 Allah Subhanahu wa taala berfirman ngeten iki betul kita saudara pun betul kita. Jadi saya bacakan artinya mau. Dan orang-orang yang berjihad, berjuang, bersungguh-sungguh. Orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, mencari kebaikan. Niatnya pokoknya apa Pak? Keridhaanku kata Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan itu Pak. Akan kami tunjukkan jalan-jalan itu. Dan sesungguhnya Allah benar-benar menyertai beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang penting pun berjihad, berjuang, memberikan nasihat. Terserah nanti, biarkan Allah terus. Dan Allah nanti akan betul-betul memberikan petunjuk atau jalan. Okay. Dan saya Pak, Isaiah 45, 48. Okay. Ini lebih pendahuluan. Okay. Kalau jadi mengatur ini, mungkin cekap. Terus ngapunten niku hati gitu. Nah, bicara tentang hati niku ada 3 bisikan, Pak. Jenengan pengertos betul, Bu. Kata ahli, suara hati sama suara lisan niku kata sing pundi, Pak? Suara sing metu saking mulut, lisan, kali sing metu saka hati kata pundi, Pak? Hati, Pak. Niki wau jenengan dereng metu kata-katane namung siji, hati. Ning hatine ketahuan, ya ampun pada ngira. Tek suwe ngira iki mau ngaji. Aku tuh bar ngene arep nang hati niku wis sibuk, Pak. Nggih, Pak. Hati sudah sibuk, Pak. Berarti kata-kata hati kan lisan kata pundi? Kata pundi? Kata hati, Pak. Nggih. Niku wau mlebu masjid hati wis ngomong. Kapetera wangi biasane wangi. Kalau niku nek masjid teng mriki ngapunten to Pak. Kok khusyuk ya Pak? Lebih khusyuk dibandingkan yang lain. Niki ngapunten mboten kok luwih dunia teng ngaji jenengan. Iki biasanya wangi Pak, kok jangan niku ora to ana wangi. Kita minyak entek. Terus ngapunten bisikan hati lebih banyak, suara-suara hati Pak. Nek ahli penelitian mengatakan ahli ilmu itu rata-rata lisan manusia itu maksimal ngetokke 40 kata lisan ini gitu. Nek hati lebih banyak berlipat-lipat dari itu. Coba Pak jenengan menghitung mungkin sedina itu ngomong pinten kira-kira ditulis itu dadi pirang lembar ya, ditulis bahkan nek sing meneng nggih Pak mboten tahu. Nggih, mendel mawon paling gur pinten kata. Aku arep yang pasar, pinten kata nih, aku arep yang pasar 4 kata gitu dan seterusnya. Tapi kata hati ini lebih besar, lebih banyak dibandingkan nama
kata dari nama lisan. Okay. Ada seorang ustadz ya, Sony Abi Kim, beliau mengatakan juga begitu, bahwa suara hati itu juga gitu, Pak. Ada tiga, Pak. Ada tiga suara hati, Pak. Yang pertama itu nafsu, Pak. Apa itu? Bisikan nafsu, karena nafsu seseorang ya. Jadi bisikan dari nafsu. Nafsu ini dari diri sendiri. Jadi yang pertama adalah bisikan dari nafsu, hawa nafsu gitu. Keinginan, Pak. Kata Pak, keinginan. Minggu dari kiamat mungkin teh sing panas. Tak jom menggunakan teh. Niki keinginan nafsu, Pak. Gitu. Nafsu. Dan nafsu itu kalau dibiarkan, keinginan sendiri, keinginan manusia. Nafsu itu kalau dibiarkan, itu akan menggiring kepada keburukan. Akan menggiring kepada keburukan. Sebagaimana Rasulullah SAW, Allah berfirman di surat Yusuf, di sana Allah berfirman, inna nafsa, sesungguhnya nafsu itu, nafsu itu tidak dibiarkan, inna nafsa la'amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu itu kalau dibiarkan, Pak, itu akan mendorong kepada keburukan. Maka perlu diatur. Nafsu itu seperti binatang ya, nek mboten dicencang mungkin ngerak-rak tanduran. Maka ada bisikan nafsu, bisikan keinginan sendiri. Keinginan sendiri ini harus diatur, Pak. Nek mboten diatur rusakin ngono-ngono. Gitu. Terus rusakin nopo? Kados hari ini, Pak. Misalnya hari ini ada yang pengen, Pak. Nafsu itu kan keinginan. Pengen hari ini hujan. Ning tonggone pengen panas soalnya mimpi gambar. Di tonggo sebelah pengen gerimis bayi, betul Pak. Gitu. Gitu nek diikuti dewi-dewi rusak gitu. Jadi omah siji dhuwur, omah siji panas. Niku mboten sae, Pak. Jadi manusia itu punya nafsu, kalau itu dibiarkan begitu saja akan cenderung kepada keburukan. Contohnya Abu Jahal. Ini kisahnya pas hijrah. Nabi pas hijrah, yang ajeng hijrah niku sakderenge hari Rabu itu, Pak. Rabu pagi niku Abu Jahal kali pengikut-pengikutnya, pembesar-pembesar kafir Quraisy itu kan rapat, Pak. Rapat di Darun Nadwah. Di Darun Nadwah, dan rapat itu diikuti oleh semua pembesar. Tujuannya begitu, piye carane nyingkirke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pada hari Rabu, Pak. Hari Rabu, terus nanti malam Kamisnya Nabi hijrah. Karena rapatnya dibocorkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 30 kan tidak keliru. Dibocorkan, ketahuilah dan ingatlah ketika para kafir Quraisy itu hendak gini dan seterusnya gitu. Dibocorkan oleh Allah, luar biasa. Itu ketika beliau rapat didatangi oleh orang tua yang sedang yang berwibawa, putih bersih. Dia ngakunya dari negeri Najd. Najd, ada yang menolak orang tua itu tadi mau rapat, ada yang menolaknya. Tapi kemudian dia meyakinkan, saya dari negeri Najd, dan kelihatan dia berwibawa. Dan setelah diketahui ternyata itu siapa, Pak? Iblis. Karena dari negeri Najd itu negeri terkenal orangnya pintar-pintar dan cerdas-cerdas. Siapa tahu dia nanti ketika rapat itu nanti terkumpul saran atau petunjuk atau keputusan yang hebat dari orang tadi. Jadi itu tadi rapat yang diikuti oleh iblis. Jadi iblis makhluk paling buruk di muka bumi, iblis, dan manusia paling jelek di muka bumi itu kan Abu Jahal. Abu Jahal itu makhluk paling buruk di muka bumi, manusia paling buruk. Nabi mengatakan Fir'aunnya abad ini. Jadi abad itu Fir'aunnya Abu Jahal. Dan yang abad ini monggo Bang pilih sinten Abu Jahal. Sebetulnya namanya Ibnu Hisham ya, Abu Jahal. Tapi Nabi mengatakan Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu goblok. Bapak kebodohan karena dapat hidayah yang mboten nampi.
Mboten nampi. Maka diberi nama Abu Jahal. Ning jenengan aku ki praktek lho. Mungkin yang terdapat hidayah yang mboten diceluk wah Abu Jahal teko, Abu Jahal. Ampun ngoten. Nah niki Pak. Lah Abu Jahal itu sampai segitunya Pak, rapat itu. Singkatnya saya hanya ingin menyampaikan, pernah ditanya, "Kowe kok gedeng banget karo Muhammad ki?" Janjane asine iki teko cah loro ngoten Pak, cara sak cah loro. Rembukan karya Abu Jahal. Ora hal Jahal ngoten Pak. Lah sakrap kan biasanya ngoten nggih Pak. Kowe iki janjane iki percaya ora karo Muhammad. Aku ki jane percaya bocah kae iki aku ponakane dhewe. Muhammad nih orang itu tidak pernah berbohong selama hidupnya. Ngoten Pak. Aku jane percaya. Neng karena kesombongan dan kedengkian Abu Jahal, dheweke mboten purun nampi. Modele ngeten iki enten mboten. Karena kedengkiannya, Pak, karena kesombongannya, maka dia tidak menerima Muhammad, kebenaran Muhammad SAW. Karena sejak awal sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, sejak kakeknya itu antara sukunya Abu Jahal kali sukunya Rasulullah, Abdul Manaf kali Bani Maksum kali Bani Abdul Manaf itu selalu bersaing Pak. Nek kene nanti nek kene bersaing terus. Lah ketika sukunya dari Abdul Manaf ini diangkat jadi Rasul, kan orang mungkin ini yang menciptakan Rasul Pak. Kalah Pak. Akhirnya dengki Pak. Maka Abu Jahal pernah berkata, Muhammad SAW, aku nak mlebu Islam oleh apa? Kamu akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Maksudnya, ya kamu seperti mereka. Berarti kok aku podo-podo karo kae. Karo budak sing mlebu Islam, kae podo-podo. Sing beda iku takwa. Oh, aku kan wong gede kan. Aku pimpinan loh. Gitu Abu Jahal itu. Jadi karena itulah yang menyebabkan dia tidak mau masuk. Karena di dalam diri Abu Jahal itu kalau dalam istilahnya ada kastanya Pak. Kastanya India Brahma. Nah ini sapi Brahma kan? Brahma. Nah yang paling bawah jenenge apa? Sudra. Wong Sudra niku mboten asal dodolan kali wong napa? Brahma. Nggih, terus niku. Tingkatan. Kalau dalam Islam mboten Pak, semua manusia sama Pak. Mboten enten sing dimuliakan kecuali karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus itu yang membuat Abu Jahal mboten purun mengikuti Muhammad SAW. Jadi yang saya karena dia mengikuti nafsunya, mengikuti keinginannya sendiri. Maka inna nafsa la ammaratun bisu. Allah berfirman dalam surat Yusuf itu, sungguh dalam nafsu itu, keinginan itu akan menjerumuskan kepada keburukan. Maka nafsu itu perlu dikendalikan kalih wahyu. Ya, dikendalikan, dicencang oleh wahyu. Misalnya pun pengen ini direm, rem dan seterusnya. Ada yang ngerem Pak, wahyu atau petunjuk atau Al-Quran atau petunjuk dari Rasulullah SAW. Jadi ada bisikan nafsu Pak. Yang kedua adalah bisikan syaitan. Waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur binas minal jin wanas. Was-was lah, bisikan-bisikan sing elek. Was-wasil khannas alladzi yuwaswisu fi. Bisikan-bisikan yang jelek dari setan jenis jin dan setan jenis manusia. Terus hati-hati Pak. Enten jenis setan dari makhluk jin, setan itu sendiri. Ada jenis setan dari manusia yang membisikkan was-was, ojo ngaji. Udah ngaji dadi wong apik. Ngoten. Dadi wong apik, trimo dadi wong elek nyene saya Pak misalnya. Aja ngene lho, ngoten nggih Pak. Was-was. Nah, sing was-was itu dari setan, ragu-ragu. Nabi pernah memberikan nasihat. Tinggalkan yang ragu-ragu. Ngoten nggih? Ragu-ragu itu dari setan. Dari setan. Gitu. Terus misalnya yang terazan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kopi ini di separuh rasa, aku sih gen komat sih. Nah ini ku was-wasil konas. Pokoknya tambahin sebelah ya Pak. Minal jinati wanas mau. Oh akhirnya azan kok engko sih. Nggih. Urung komat. Bareng komat paling Al-Fatihah sih. Gitu. Bareng wis Al-Fatihah kulo amin, imame sapa to? Biasanya ayat itu dulu sing layu tekan. Dan seterusnya Pak.
Jadi nomor bisikan dari setan. Okay. Jadi yang kedua nomor bisikan dari setan. Yang terakhir itu bisikan hati nurani. Nah ini kalau dalam bahasa Kulolan Panjenengan disebut ilham biasanya Pak. Jadi ilham itu manusia Pak. Kalau wahyu itu kan untuk para nabi dan rasul. Kalau ilham itu biasanya untuk manusia biasa, seperti ibunda Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, kami ilhamkan kepada ibunya, kepada ibu Musa alaihissalam untuk menghanyutkan bayi Nabi Musa itu ke sungai. Jadi hati nurani Pak, hati nurani biasanya dibimbing oleh wahyu. Jadi ada hati nurani. Hakikatnya hati manusia itu selalu kebaikan Pak, mengajak kebaikan. Misalnya Bu, siapapun Pak, entah itu orang baik, entah orang tidak baik, nek enten azan pasti dia azan ya. Wayahe salat. Ning enten sing salat, enten sing mboten. Ada orang yang misalnya Pak, kecelakaan misalnya. Semoga Allah lindungi kita semuanya. Itu kalau ada orang kecelakaan, hati nuraninya bilang apa? Ditolong. Namun sakit dok. Sakit dok terus ditinggal Pak. Ditolong. Oh ditolong. Ada apapun sifat hati nurani itu selalu biasanya mendorong atau mengajak untuk kebaikan, dan inilah yang disebut dengan ilham dalam bahasa yang lain. Dan biasanya hati ini kalau di dalam hati disebut lub itu hati yang paling dalam. Kalau nanti menyampaikan bahwa hati itu berlapis-lapis kados bawang. Bawang itu sing pertama namanya sadr, maka kalimatnya alam nasrah laka sadr. Ini cara rumah niku pitu gerbang Pak. Jadi Kulolan Panjenengan niku nek wis wegah nampa Pak, wis mboten kalih tiyang wis ra seneng sik, dan iki sadere wis ra gelem buka sik, niku mboten purun. Mboten. Misalnya kalau wis mboten purun nggih pun sadernya gak mau buka, nanti tidak bisa ke dalam. Yang ke dalam namanya qalbu. Qalbu itu hati, mikir, berpikir. Oh iya bener ya. Nah nanti masuk ke dalam namanya fuad, pun mulai memahami. Iya yo, kula ngoten, paham fuad. Nanti yang paling dalam namanya lub. Kalau di dalam Quran disebut sadr, kadang disebut la'allakum ta'qilun. Apakah mereka tidak berpikir? La'allakum liulil albab. Apakah mereka tidak berpikir? Nah, berpikir yang paling dalam namanya lupa. Jadi hati ini ada 3 bisikan. Bisikan nafsu, bisikan setan, dan bisikan hati nurani. Maka hati nurani inilah insya Allah yang baik Pak. Nafsu dikendalikan, apalagi setan tidak perlu diikuti. Bisikan-bisikan setan ini pasti menjerumus kepada kesesatan dan keburukan. Oleh karena itu monggo nanti kita saling menjaga hati kita biar terjaga Pak dari bisikan-bisikan ini. Karena salah satu sifatnya manusia, nanti sebetulnya saya masih ingin menyampaikan tentang sifat-sifat buruk manusia. Sifat buruk manusia itu tergesa-gesa. Satu, tergesa-gesa. Pengennya kita cepat Pak. Kalau kita mau belajar dengan alam itu pelan-pelan pasti nanti akan sampai pada tujuannya. Gini betul Pak. Matahari ini pun terbitnya pelan-pelan Pak. Sosok manusia pengen cepet terakhir dan sore gitu. Nah pengen sore gitu dijajal matahari ini gitu. Kan cepet tenggelam kan betul. Belajarlah dengan alam. Bahkan Allah pun zat yang maha kuasa menciptakan segala sesuatu bertahap-tahap. Ini menunjukkan kepada manusia jangan tergesa-gesa. Karena sifat tergesa itu setan Pak. Ampun kesusu, pelan-pelan mau tahap demi tahap dilampaui nabung yo. Ngoten Pak misalnya alon-alon. Wah iso adil sifat manusia tergesa-gesa. Kesusu nggih dan seterusnya. Ini tidak baik. Monggo alon-alon mawon sing penting kelakon. Ngoten nggih Pak. Terus yang kedua buruk sangka. Manusia itu suka buruk sangka. Sebutkan dalam Quran sering buruk sangka. Buruk sangka. Okay. Harusnya dia bisa mengendalikannya untuk berpikir positif. Okay. Berpikir
berpikir positif dan sebagainya. Dan banyak sekali sifat-sifat buruk di dalam Quran. Manusia itu lemah, manusia itu kikir, manusia itu suka berlebih-lebihan, suka bermegah-megahan. Semuanya diberikan sifat oleh Allah dalam Quran, sifat-sifat yang buruk itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengelolanya dengan baik. Dengan baik mengelola hati kula panjenengan kesannya jadi hati-hati yang qalbun salim, hati-hati yang tenang. Maka kita memuji pada Allah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang memberikan ketenangan ke dalam jiwa kita, hati orang-orang yang beriman, karena dia mampu mengendalikannya. Noto hati, Pak. Kalau bahasanya hakim, manajemen kolbu. Kalau bahasa orang Jawa mau ngaji, ya, Pak. Ngatur si jiwa, diatur kesannya nanti bisa hatinya baik. Kalau baik, insya Allah semuanya jadi baik. Maka kalau kita ingin memperbaiki apapun, awali dari memperbaiki hati, lewat nasihat-nasihat yang baik. Terus diberikan nasihat. 13 tahun Nabi memberikan penguatan hati di kota Mekah untuk menjalankan perintah. Jadi sebelum perintah harus dikuatkan hatinya dulu. Okay? Jadi sebelum diperintah itu dikuatkan hatinya. Maka ngapunten, ini juga saya terapkan ke anak-anak didik saya. Saya kalau sebelum memerintah, saya kuatkan hatinya dulu, baru nanti turun perintah. Jangan sampai perintah dulu, Pak. Setelah itu orangnya capek, orangnya lelah, baru dinasehati, dikuatkan hatinya. Itu boleh, benar, Pak. Tapi harusnya dari awal dulu dikuatkan hatinya, terus diberi perintah. Nanti kalau ada apa-apa diingatkan lagi untuk dikuatkan dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan Allah kuatkan hati kula lan panjenengan sedherek. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan iman, akidah yang kuat, sehingga akan memberikan pengaruh kepada jiwa-jiwa yang tenang, sehingga hidup kita insya Allah bahagia ya Pak. Itu jalan akhir. Mohon maaf kurang lebihnya. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.